Ya, selamat sore teman-teman semua di seluruh Indonesia, di Facebook dan di Zoom. Sudah tiba di hari Sabtu ini lagi ya, Sabtu sore. Jadi kita seperti pada biasanya kita mau seminar seminar apa bukan seminar sih kayak semacam tanya jawab aja lah nanti gitu kan di terakhirnya. Tapi sebelum tanya jawab itu dimulai nanti ada Dokter Buana yang jadi speaker tamu hari ini bakal ngejelasin sedikit, dia ada slide-nya, jadi ngejelasin tentang topik yang hari ini akan dibawa. Topik hari ini mirip-mirip sama minggu lalu, cuman kalau di minggu lalu itu kita bahas lebih ke arah general, kita ibaratnya kayak pengenalan lah kan, maksudnya apa sih penyakit yang baru-baru ini katanya udah masuk Indo, terus katanya ada berapa anak meninggal gitu kan. Itu kemarin itu penjelasannya, itu kena hepatitis, katanya hepatitis misterius yang masih lagi dipelajarin terus sama pakar-pakar kesehatan mungkin di Indonesia. Jadi hari ini kita mau bahas tentang hepatitis itu lagi. Cuman kita hari ini lebih ke arah sih, jadi nggak general lagi. Kita hari ini mau bahas lebih ke arah gimana penyebarannya. Justru yang paling penting itu, karena kan, maksudnya ada desas-desus katanya, oh iya menularnya lewat udara nih, saya baca di Google katanya. Terus ada yang bilang, tapi kalau hepatitis menularnya cuma dari alat makan atau dari berhubungan seks atau dan lain-lain gitu loh. Nah ini kan masih jadi perbincangan nih. Jadi kita mau tahu, karena dengan kita tahu penyebarannya itu seperti apa, mungkin kita bakal bisa lebih hati-hati lagi, kita bisa lebih waspada lagi buat penyakit ini ya. Jadi biar uh, nggak kena deh gitu intinya kalau bisa gitu kan. Nah jadi ini udah ada nih di TV di layarnya teman-teman udah ada Dokter Buana harusnya, karena dia udah buka kamera juga dan suara. Nah ini Dokter Buana ini teman-teman yang bakal sharing sama kita hari ini, yang bakal bantuin saya juga untuk menjelaskan ke teman-teman penyebarannya itu seperti apa hepatitis, dan mungkin kalau teman-teman gak mau penyebarannya itu lebih luas lagi, teman-teman harus apa. Nah itu hari ini akan dibahas. Ini ya sebentar. Nah ini udah ada. Selamat sore Dokter Buana. Sore Bangga, gimana sehat ya? Sehat dok. Ya, Kebetulan kayaknya saya jauh dari kayak gitu-gituan karena saya lagi rutin Utsusuba tiap hari. mantap. Ya. Jadi dok, mungkin ini sih saya nggak yakin hari ini yang datang baru semua ya. Pasti beberapa ada yang udah tiap minggu datang, harusnya udah kenal Dokter Buana. Tapi nggak apa-apa, biar template acaranya tetap ada. Jadi mungkin Dokter Buana bisa ada mungkin ini dulu dok, mau perkenalan diri atau mungkin perkenalan topik setelah ini. Apa aja ini topik hari ini, kita ngomongin apa sih gitu loh dok. Ya, oke, baik. Terima kasih Bangga. Selamat sore Bapak Ibu. Salam kenal kembali. Saya Dokter Buana dari Bali. Ya, Eh, saya dokter umum. Ya, bekerja di rumah sakit. Tapi sore masih menjalani praktek sehari-hari. Ya, itu barangkali perkenalan singkat saya. Topik pada hari ini tetap masih dengan tema tentang hepatitis ya. Jadi kita selalu akan memberikan satu informasi yang terupdate tentang situasi kesehatan yang menimpa masyarakat ya, baik di Indonesia maupun di dunia ya. Jadi melalui kesempatan ini kita saling sharing, menyampaikan informasi apa yang bisa kami berikan berupa informasi dan edukasi kepada kita semua. Harapannya adalah bahwa kita akan selalu dalam kondisi yang sehat walafiat begitu ya. Utamanya adalah dalam hal masalah pencegahan sebenarnya. Ya, pencegahan itu yang paling utama, yang preventif. Dari program kesehatan di Indonesia juga lebih menekankan pada promosi dan preventif. Jadi ya, kegiatan-kegiatan seminar
yang seminar seperti ini sebenarnya sangat bagus sekali ya yang sudah dikelola oleh AFC Indonesia ya. Jadi selalu memberikan satu nilai tambah ya, bukan hanya kita berbicara tentang produk, penjualan produk, bisnis gitu ya, tapi ada peranan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh salah satu MLM yang terkemuka sekarang di Indonesia, itu AFC, yang sekarang kita berada pada komunitas ini gitu ya. Jadi itu mungkin Pak Angga ya, saya share screen untuk lebih bisa memandu kegiatan ini ya. Silakan. Ya. Ya Bapak Ibu, ini isu yang saat ini banyak didengung-dengungkan oleh masyarakat baik di Indonesia maupun di dunia ya, termasuk adalah pemerintahan, dalam hal ini adalah Departemen Kesehatan RI ya, yang secara intens juga terus memberikan satu informasi bagaimana perkembangan hepatitis akut yang misterius ini gitu ya. Nah, yang kita ingin pada kesempatan ini, minggu lalu salah satu medical expert kita juga sudah menyampaikan hal ini, tetapi ya mungkin saya bisa lebih menjelaskan secara lebih detail lagi, dan upayanya adalah bagaimana kita supaya bisa mengetahui secara lebih detail, utamanya adalah untuk pencegahan ya, bagaimana kita sendiri ataukah anak-anak kita ataukah anak-anak bayi yang ada di sekeliling kita itu biar tidak terkena dengan hepatitis yang masih misterius ini gitu. Ya. Ya, saya sedikit mengulang mengenai organ hepar kita ya. Organ hepar. Hepar itu hati ya. Itu organ yang ada di dalam organ perut kita yang berada di daerah kanan atas ya. Salah satu organ yang terbesar ya, karena beratnya bisa sampai 1,5 kilo ya. Warnanya merah kecoklatan ya, memiliki 2 lobus dia, lobus kiri dan lobus kanan gitu ya. Nah, hati ini seperti yang kita ketahui itu merupakan pusat metabolisme tubuh ya. Jadi dijadikan sebagai pusat metabolisme, itu artinya memegang peranan yang sangat penting dalam satu proses fisiologis di dalam tubuh kita ya. Nah, merupakan sebagai pusat metabolisme tubuh, itu apa sih yang dikerjakan oleh hepar gitu ya. Ya kita tahu hepar itu memproduksi empedu ya. Nah, empedu ini sebagai satu hasil produk yang nantinya harus dikeluarkan ya. Nah, baik itu melalui kencing maupun melalui kotoran ya, melalui buang air besar. Melalui kencing dia akan difiltrasi melalui ginjal ya, kemudian lewat kotoran itu memang masuk ke saluran khusus dia melalui saluran empedunya. Nah, jadi dialah yang memberikan zat warna kuning pada feses maupun pada air kencing kita itu. Nah, kadang inilah yang akan menjadi satu masalah buat kita ya, pada saat nanti ada satu keluhan-keluhan air kencing kita berwarna sangat pekat sekali ya, seperti air teh begitu, tentu dibarengi dengan gejala-gejala yang lain. Akan tetapi ada juga satu kondisi kotoran kita tidak berwarna kuning ya, tapi berwarna putih gitu ya. Kalau berwarna putih, ini ada apa nih di dalam tubuh kita? Nah, seperti itu ya. Jadi tetap ini pasti kaitannya dengan pengeluaran dari bilirubin itu sendiri ya, ataukah empedu. Yang kedua dalam produksi protein ya, untuk plasma darah, kemudian memproduksi kolesterol juga, dan protein ya, juga berperanan dalam konversi glukosa menjadi glikogen ya. Ini untuk menyeimbangkan gula di dalam darah, kemudian juga menyimpan Fe ya, pembentukannya untuk hemoglobin ya. Nah, berfungsi juga untuk konversi amonia menjadi urea ya. Kemudian semua obat dan makanan itu akan didetoks ya di hati ya, karena dia memiliki untuk metabolisme obat dan zat-zat yang beracun di sana ya, yang selanjutnya adalah metabolisme bilirubin. Nah, ini
demikian pentingnya organ hati ini sebagai salah satu organ vital yang dimiliki oleh tubuh kita. Jadi kalau misalnya organ hati ini mengalami kerusakan, mengalami masalah, yang tentu akan berdampak merendet pada masalah-masalah fungsional di dalam tubuh kita, dalam organ vital kita yang lain. Ya, makanya kita harus menyayangi hati kita. Jadi kalau secara secara spiritual juga kita berbicara harus menyenangkan hati kita harus bahagia. Jadi tentu ini kaitannya dengan kesehatan dari hati kita, ya, organ hati kita. Ya. Nah, kalau seandainya terjadi satu proses infeksi pada hati kita yang kita sebut sebagai hepatitis, ya, itu merupakan peradangan pada sel-sel hati. Ya, yang paling sering itu memang adalah infeksi dari virus, ya, dari virus, kemudian bisa dari bakteri, bisa dari parasit, ya, termasuk juga obat-obatan. Ya, obat-obatan yang kita konsumsi juga kadang-kadang memang ada yang menyebabkan hepatotoksik istilahnya. Jadi sangat toksik, sangat memiliki dampak yang keras kepada organ hati kita. Makanya di dalam obat itu pasti ada kehati-hatian kalau kita misalnya ada menderita hepatitis dan sebagainya. Kemudian ada kebiasaan kita yang juga bisa menyebabkan hepatitis adalah konsumsi alkohol. Ya, konsumsi alkohol yang berlebih itu nanti bisa juga memiliki efek samping ke hati, ya, berupa perlemakan nanti dan sebagainya. Ya, demikian juga dengan penyakit autoimun. Nah, mengenai klasifikasi berdasarkan etiologi itu adalah infeksi, ya, dan non infeksi itu biasanya, ya. Tapi infeksi inilah yang paling sering yang diderita. Berdasarkan perjalanan penyakitnya ada disebut sebagai hepatitis akut dan yang kronis. Kalau akut itu perjalanannya adalah kurang dari 2 minggu, ya, sedangkan yang kronis ini bisa sampai 6 bulan dan berlangsung bisa terus-menerus, ya. Tapi selama 6 bulan ini nanti melebihi 6 bulan itu pasti perkembangannya akan menjadi penyakit yang lain, ya, selain hepatitis yang kronis. Nah, ini saya sampaikan perkembangan demikian demikian beratnya perkembangan yang bisa terjadi bila mana kita menderita suatu hepatitis, ya. Ini sebagai contoh saja hepatitis B yang paling banyak yang diderita untuk komunitas sekarang, ya. Melihat dari gejala-gejalanya, Bapak Ibu, kita bisa melihat dari gejala awal, ya, mulai dari mudah lelah, kadang demamnya juga tidak terlalu berat, itu kehilangan nafsu makan, nyeri perut, mual muntah dan sebagainya, ya. Kemudian mulailah gejala yang khasnya itu adalah ada warna kuning, ya, di daerah mata kita, yang area putih yang ada di mata kita itu berubah menjadi kuning, ya. Demikian juga nanti dalam kencingnya, air kencingnya itu lama-lama akan berubah menjadi yang tadinya hanya kuning jernih begitu, itu berubah menjadi warna pekat, ya, seperti air teh gitu. Ya, ini nah itu terjadi pada infeksi yang akut, ya. Nah, kalau sampai ini berlangsung sampai 6 bulan, penyakit ini akan terus berlanjut sampai 6 bulan, itu akan terjadi peradangan kronis, ya. Akan berubah menjadi hepatitis kronis B, ya. Nah, kalau ini terus berjalan, ya, sampai puluhan tahun begitu, ya, akan terjadi suatu proses fibrosis namanya, sudah mulai sel-selnya sudah mulai tidak bagus lagi, tidak berfungsi lagi, dan ini bisa berkembang, ya, bisa berkembang menjadi sirosis atau bisa berkembang menjadi kanker hati. Nah, jadi demikian. Jadi pada pasien yang mengalami sirosis, ya, yang selama ini banyak juga yang memberikan satu testimoni apakah sirosis itu akan bisa diperbaiki dan sebagainya. Kalau kita melihat dari kondisi yang ada dengan sel-sel yang dimiliki seperti itu, kerusakan sel yang ada, bisa dibayangkan, ya, bahwa rasanya memang tidak mungkin kalau kita untuk memperbaiki itu, ya. Tetapi ada hal-hal yang masih bisa diperbaiki secara umum, ya, secara umum saya katakan, ya, tapi bukan spesifik untuk di hatinya, ya. Nah, inilah makanya kita memang harus selalu menjaga secara hati-hati, ya, organ vital kita, jangan sampai memang kita menderita suatu penyakit hepatitis, ya, hepatitis
hepatitis yang paling ringan itu hepatitis A. Ya, kalaupun misalnya terkena ya. Hepatitis B juga sebenarnya self limited, jadi memang bisa untuk penyembuhan ya. Tetapi dalam prakteknya itu tidak jarang pasien tersebut jatuh ke dalam periode yang bisa menjadi sirosis maupun ke kanker hati. Nah, Pak Ibu, ini belakangan ini kan kita selalu sudah mendengar ya bahwa ada satu hepatitis misterius ya yang terjadi dengan data yang disampaikan dari Kementerian Kesehatan ya, di Indonesia sudah banyak ada kematian pada bayi-bayi yang usia di bawah dari 5 tahun ya, meninggalnya memang ada dengan gejala-gejala ke arah hepatitis ya. Tetapi yang sangat mencengangkan bahwa hepatitisnya bukan disebabkan oleh karena virus hepatitis A maupun hepatitis B sampai ke hepatitis E. Jadi tidak ada temuan ya bahwa anak tersebut atau bayi tersebut menginggap hepatitis oleh karena virus. Ini yang sangat dikhawatirkan bahwa ini sampai saat ini memang belum dipastikan apakah penyebab dari hepatitis akut ini yang diderita oleh bayi-bayi. Ya, memang pengertian dari hepatitis akut ini memang untuk anak-anak itu sampai di bawah 16 tahun. Ya. Nah, demikian hebatnya informasi yang ada di seluruh dunia yang mencengangkan. Belum selesai masalah COVID, kita juga sekarang sudah dihadapkan dengan informasi ada kematian yang berupa misterius pada bayi-bayi yang ada. Ya, memang informasi kematian bayi ini pertama kali memang terjadi di Eropa yang kemarin, kemudian ada di Amerika, dan sekarang di Indonesia pun sudah ada beberapa bayi yang disampaikan memang mengalami kematian. Nah, kalau melihat dari informasi yang disampaikan di media sosial atau dari pemerintahan Indonesia, memang sepertinya ini akan menjadi suatu wabah lagi gitu ya. Apakah akan menjadi pandemi lagi, apakah seperti dengan yang COVID yang kemarin gitu ya. Tetapi yang kami baca bahwa kecil memang kemungkinan ya bahwa hepatitis virus ini akan menjadi ke arah pandemi. Tapi walaupun demikian, Bapak Ibu, kondisi yang seperti ini memang tidak hal apa yang wajar gitu ya. Nah, ini yang harus kita antisipasi, jangan sampai penyebaran dari hepatitis virus ini akan sampai menyebar sampai ke demikian luasnya yang bisa diderita oleh masyarakat yang ada di sekeliling kita, termasuk kita sendiri. Nah, makanya penting sekali buat kita untuk bisa sharing pada sore hari ini bagaimana caranya kita untuk memprotektif diri maupun keluarga kita sendiri gitu. Ya. Dari Ikatan Dokter Anak Indonesia mengungkapkan ada 2 cara penularan hepatitis misterius ini. Ya, jadi memang belum diketahui penyebab pasti dari hepatitis misterius. Ya, dugaan awalnya adalah penularan virus itu berasal dari fekal oral dan droplet. Ya, fekal oral ini maksudnya adalah kotoran yang dihasilkan oleh penderita hepatitis tersebut, itulah yang yang mengandung mikroorganisme ya, dan ada di dalam makanan yang kita makan. Itu pengertian dari fekal oral. Artinya bahwa penyebaran virus ini bisa melalui makanan, melalui minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, kalau konsepnya seperti itu, Bapak Ibu, tentu yang kita harus waspadai adalah harus kita jaga ya makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Ya, seringkali kita mengkonsumsi makanan maupun minuman itu dari tempat-tempat yang area yang terbuka, ya misalnya, ya, ataukah di rumah sendiri penyajian makanannya tidak bersih, atau kita mendapatkan bahan makanan dari tempat-tempat yang dari pasar, tapi setelah di rumah tidak dibersihkan secara bagus, kemudian kita langsung konsumsi, atau cara memasaknya mungkin tidak dengan cara yang baik,
setelah itu kita langsung konsumsi. Itu pun menjadi satu momentum bahwa mikroorganisme yang dalam hal ini bisa menyebabkan hepatitis tersebut itu masih bisa hidup dan melakukan infeksi pada hepar kita. Yang kedua adalah melalui droplet. Droplet ini sama dengan penularannya dengan COVID, ya. Jadi diduga bahwa hepatitis misterius ini juga penularannya melalui droplet. Jadi kalau melalui droplet berarti yang kita harus jaga adalah bagaimana penderita hepatitis itu tidak mengeluarkan cairan dari hidung maupun dari mulut tidak sampai ke tubuh kita. Ya, nah, yang sekarang ini kan kita masih tetap diwajibkan memakai ataukah menjalankan protokol kesehatan, ya, dalam hal ini untuk pencegahan COVID. Nah, ini ternyata dugaan ini juga belum kita bisa singkirkan, makanya dari pemerintahan Kementerian Kesehatan juga masih mewajibkan untuk menghindari kita dari kemungkinan terinfeksinya hepatitis ini, maka pemakaian masker ya itu memang masih tetap wajib untuk kita lakukan. Ya, jadi demikian pentingnya Bapak Ibu untuk kita menjalankan satu protokol kesehatan, ya, bukan hanya pemakaian masker, tetapi pencucian tangan kita yang tadinya mengambil benda sesuatu, ataukah kita lengkap telapak tangan kita dengan area permukaan benda, yang kita juga tidak tahu apakah area tersebut ada mikroorganisme dari hasil droplet yang dihasilkan oleh seseorang yang menderita hepatitis ataukah yang COVID, kita juga tidak tahu. Ya, makanya penerapan protokol kesehatan untuk saat ini masih sangat dianjurkan sekali. Ya. Nah, saya sedikit mengulang lagi kenapa disebut sebagai hepatitis misterius, ya, karena mulai dari munculnya pertama kali kejadian seperti ini sampai muncul ke Indonesia itu sama sekali tidak diketahui apa penyebabnya, ya, apa penyebabnya. Jadi yang tadi hepatitis secara umum itu biasanya karena hepatitis, ya, oleh virus hepatitis terutama, ya, walaupun masih ada bakteri dan organisme yang lain. Tapi sampai saat ini hepatitis virus hepatitis yang berupa tipe A, B, C, D, dan E itu setelah diambil spesimen darah pada pasien itu nihil semuanya. Ya, itu gejalanya sangat nihil. Nah, jadi masih bertanya-tanya ini kira-kira apa yang menjadi penyebab. Ya, apalagi kita ngomongin masalah mekanisme dan patofisiologinya. Mekanisme dan patofisiologinya bagaimana sampai mikroorganisme tersebut menyerang hepar kita itu, ya, penyebabnya saja kita tidak ketahui, ya, apalagi kita akan mengatakan mekanisme kerjanya seperti ini, patofisiologi dari penyakit tersebut adalah seperti ini. Tentu ya para ahli kesehatan dan dokter-dokter sedang melakukan penelitian, ya, untuk menentukan apa penyebab pasti dari hepatitis ini. Memang gejala yang ditampilkan pada pasien-pasien yang menderita hepatitis ini hampir sama Bapak Ibu, seperti gejala-gejala hepatitis pada umumnya, ya. Ada peningkatan, kalau kita ambil darahnya ada peningkatan enzim hati, ya, biasanya pada SGOT, SGPT itu, ya. Dan gejala-gejala sindrom penyakit kuning, ya, kemudian gejala-gejala gastrointestinal, gejala-gejala pada perut, ya, biasanya pada nyeri pada ulu hati, kemudian disertai dengan mual, muntah, ya, diare kadang-kadang dan sebagainya. Dan sebagian besar kasus memang tidak ditemukan gejala-gejala demam. Nah, jadi tentu ini menjadi kekhawatiran buat kita semua, ya. Jangan-jangan ini akan menjadi suatu penyebaran ataukah pandemi di lingkungan kita sendiri, ya. Nah, situasinya memang berbeda dengan dengan hepatitis yang sebelumnya, ya, makanya itu WHO memberikan perhatian yang khusus, ya, terhadap kasus yang ini, ya. Karena apa? Karena virus hepatitisnya itu semuanya negatif, ya. Yang sebagian dari penelitian yang ada dalam pemeriksaan laboratorium malah ditemukan itu adenovirus. Adenovirus ini penyebab kelompok
virus yang menyebabkan COVID. Ya, nah jadi makanya ada sebagian dari para ilmuwan yang mengatakan bahwa penyebab dari hepatitis virus ini, hepatitis dari misterius ini adalah COVID-19 gitu. Ya, dihubung-hubungkan ke sana. Karena apa? Karena dalam penelitiannya, ya, dalam pemeriksaan labnya malah ditemukan ada kelompok adenovirus di dalam spesimen itu. Ya. Ya, sebenarnya kasus yang misterius ini, hepatitis misterius ini juga sudah banyak diketahui, pernah terjadi di beberapa tahun yang silam, ya. Gejalanya memang sama seperti itu, tetapi tidak ditemukan adanya virus hepatitis yang menjadi penyebab itu. Ya. Nah, yang dipublikasikan di dalam satu jurnal-jurnal, ya, pada bulan Mei kemarin itu memang ada virus corona atau SARS-CoV-2, ya, yang diduga menjadi penyebab hepatitis misterius pada anak ini. Nah, ini baru dugaan saja, Bapak Ibu. Jadi kita belum bisa memberikan para ilmuwan atau WHO belum bisa juga memberikan satu kepastian apakah itu yang akan menjadi penyebab. Gitu. Ya. Ya. Nah, dalam studi yang belum ditinjau, ya, anak yang terinfeksi COVID-19 ini cenderung memang berisiko tinggi mengalami disfungsi organ hati, ya, setelah sembuh. Jadi salah satu dampak yang dimunculkan pada penderita anak-anak yang mengalami infeksi COVID-19, memang setelah mengalami kesembuhan di dalam COVID-19-nya, itu ada kecenderungan dia mengalami disfungsi organ hati. Disfungsi organ hati itu memang ditunjukkan seperti gejala-gejala hepatitis seperti ini. Ya, tapi sekali lagi itu belum menjadi satu kepastian. Ya, nah kenapa sampai juga terjadi seperti itu? Karena sekarang kan pada anak, ya, anak-anak di bawah 6 tahun sekarang ini kan belum juga diberikan vaksinasi COVID-19. Nah, apakah ini juga menjadi satu kerentanan buat mereka yang belum mendapatkan vaksinasi? Nah, itu juga kita belum mengetahui. Padahal kenapa kelompok masyarakat yang memiliki usia di bawah dari 12 tahun ini itu diberikan satu vaksinasi yang paling belakang, karena diyakini bahwa mereka memiliki satu imunitas yang lebih tinggi. Nah, tapi kenyataan dengan adanya kondisi yang seperti ini, ya mungkin perlu menjadi bahan pertimbangan bahwa mereka memang pun harus diberikan vaksinasi, ya, COVID-19. Nah, ini yang kita dengarkan dari para peneliti. Kalau memang dugaannya mereka itu benar bahwa COVID-19 memicu hepatitis akut misterius ini, maka anak yang terinfeksi adenovirus 41F ini kemungkinan mengalami kelainan pada sistem kekebalan dia. Jadi kekebalan tubuh yang dimiliki, yang tadinya kita menganggap bahwa mereka memiliki kekebalan tubuh yang paling tinggi, itu ternyata mereka akan memiliki penurunan kekebalan, ya. Nah, pada akhirnya organ-organ yang juga ikut menjadi satu kegagalan itu, salah satunya di hati, juga akan menyebabkan satu infeksi, ya. Nah, makanya disarankan anak-anak dengan hepatitis akut ini juga diperiksa untuk melihat adanya SARS, ya, CoV-2 yang yang menjadi penyebab dari COVID-19 ini, yang pemeriksaannya melalui tinja, itu, ya. Nah, kita ketahui juga bahwa ada banyak pasien yang gejala awal datang ke rumah sakit pada saat ini, kita berbicara pada saat COVID-19, ya. Jadi bukan hanya mengalami gejala pada pernapasan ternyata, tapi lebih pada organ pencernaan. Nah, itu juga mengindikasikan bahwa COVID-19 ini juga menyerang ke area usus, ya. Nah, dari sana setelah pasien tersebut dilakukan pemeriksaan lebih intens, barulah muncul gejala-gejala yang pada saluran pernapasan. Ini juga yang memperkuat satu alibi bahwa jangan-jangan memang pasien hepatitis misterius ini memang disebabkan oleh COVID-19 ini, gitu. Ya. Nah, dari sini kita harus mewaspadai
ya, harus mengenal lebih dahulu bagaimana gejala dini ya hepatitis akut itu, supaya kita lebih lebih bisa mewaspadai, bisa lebih melakukan treatment, kemana harusnya saya lakukan penanganan begitu ya. Nah, ini gejala hepatitis akut pada anak-anak ya, ini sumbernya dari Kemenkes ya. Yang paling apa namanya, yang paling awal yang biasanya di dimunculkan ataukah dimiliki oleh pasien-pasien itu adalah dia berupa keluhan pada gastrointestinal biasanya ya. Nah, demam pun itu juga tidak sebagian besar, ada yang tidak demam malah, ataukah demamnya mungkin hanya ringan-ringan saja gitu ya. Utama adalah sakit perut ya, muntah-muntah, demam ya, kemudian kadang juga diare. Nah, karena demamnya yang tinggi juga bisa menyebabkan kejang ya. Nah, pada tahapan yang lebih lanjut lagi barulah dia muncul ada warna-warna kekuningan di daerah mata ya, dan buang air kecilnya itu berwarna teh tua. Nah, di sinilah yang sebenarnya harus diwaspadai. Jadi pada saat gejala-gejala awal ini dimiliki oleh anak tersebut, para orang tua harusnya mulai sudah hati-hati untuk lebih segera membawa anak-anaknya ataukah bayinya ini ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap ya, untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih lengkap juga tentunya gitu, untuk penanganan yang lebih tepat. Nah, jangan sampai mereka baru dibawa ke fasilitas kesehatan dalam kondisi kesadaran yang menurun. Kalau sudah terjadi kesadaran yang menurun, tentunya ini sudah infeksinya sudah apa namanya, infeksi yang sangat berat ya, karena sudah melibatkan otak ya. Ya, kita sebut sebagai ensefalopati gitu ya. Kalau sudah dengan kondisi yang seperti ini, biasanya anak-anak itu agak sudah sangat berat dan susah untuk dilakukan penanganan. Ya, walaupun dilakukan penanganan pun akhirnya memang kondisinya pasti akan meninggal gitu. Ya, jadi dengan pengetahuan yang seperti ini Bapak Ibu ya, setiap ada kondisi bayi kita atau anak kita yang mengalami demam, kemudian mulai ada mengeluh kelainan-kelainan pada organ perutnya, ya, rasakan sakit, muntah dan sebagainya, ya mungkin kita jangan dulu untuk menahan mereka di rumah berlama-lama gitu, ya. Jadi segera mungkin untuk dibawa ke fasilitas kesehatan, ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Ini contoh ya Bapak Ibu dalam gambar yang kita perlihatkan. Jadi warna putih di dalam mata kita yang itu sudah berubah menjadi warna kuning ya, jadi mata kuning ya, kita sebut sebagai icterus itu ya, dan kulit juga kelihatan seperti kekuningan. Nah, inilah penampakan dari pasien yang apa namanya, yang tadi yang kita bilang mengalami gejala-gejala kuning. Jadi yang paling khasnya itu adalah di daerah sekitar mata. Ada juga beberapa penyakit yang memiliki kondisi yang seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi tidak semua mata kuning ini hepatitis gitu. Ya, jadi ada beberapa penyakit, ini contoh ya. Contoh misal penyakit apa namanya, ada batu empedu ya, batu empedu kemudian dia menutup saluran batu empedu tersebut. Nah, karena dia menutup secara penuh sehingga empedu tersebut tidak bisa tersalurkan ke usus. Jadi dia menumpuk di dalam hati. Di dalam kandung empedunya menumpuk, kemudian dia balik lagi ke hati. Ini pun kondisi begini juga bisa menyebabkan jadi warna kuning dia, gitu. Ya, itu salah satu ya, jadi yang bisa terjadi. Jadi makanya kalau ada pasien yang seperti itu, mungkin anamnesisnya, pemeriksaan fisiknya, dan pemeriksaan penunjang memang juga harus dilakukan. Ya, demikian juga dalam pemeriksaan air kencingnya ya. Kalau air kencing kita kan kuning, ya kuning jernih begitu ya. Tapi pada pasien hepatitis ini warna kencingnya itu berwarna teh pekat. Ya, tentu kalau kita menemukan kondisi misalnya suatu saat kita buang air kecil, tiba-tiba kencingnya pekat gitu. Ya tidak serta-merta kita mengatakan wah ini saya kena hepatitis, enggak juga begitu. Ya, kekurangan minum habis olahraga misalnya, kita minumnya kurang ya, ataukah dalam aktivitas kita sehari-hari yang harusnya kita minum 2 liter sampai 2,5 liter, kita minumnya hanya 1 gelas gitu misalnya. Ya tentu
air kencing kita pasti akan berwarna lebih pekat, ya. Nah, ini tidak serta-merta begitu, tetapi ini adalah gejala sindrom, ya, gejala yang biasa ditemukan pada pasien-pasien yang mengalami hepatitis. Biasanya warna dari kencingnya itu juga akan berwarna lebih pekat. Ya. Nah, kalau sudah dalam kondisi yang seperti itu, memang bayi-bayi tersebut memang sudah harus dilakukan, sudah indikasi untuk dirawat di rumah sakit. Ya. Jadi jangan sampai pada kasus yang parah pasien tersebut masih dilakukan perawatan di rumah begitu ya, ataukah mencari pengobatan alternatif ya. Saya kira itu sudah satu keputusan yang tidak benar ya, tidak tepat. Jadi memang harus dilakukan rawat inap. Karena setelah dirawat inap atau di rumah sakit itu pasti akan dilakukan beberapa pemeriksaan tambahan ya. Dilakukan tes darah untuk mengetahui perkembangan penyakit, ataukah mendiagnosis penyakitnya. Kemudian diberikan obat-obatan ya yang mensupport dari penyakit tersebut ya untuk mengobati virusnya, ataukah bisa kalau misalnya oleh karena autoimun itu bisa untuk pengobatan autoimun ya. Dilaporkan juga ada beberapa bayi yang sudah dilakukan transplantasi ya. Kalau seandainya memang gagal hatinya itu sudah stadium yang akhir ya. Jadi beberapa pasien dengan hepatitis seperti ini juga sudah dilakukan transplantasi hati, tapi pada umumnya kondisinya sudah sangat parah sekali ya. Demikian juga untuk perawatan suportif ya, harus dipasangin infus, pemberian makanan tambahan dan sebagainya ya, untuk menjaga cairan, makan makanan yang sehat, yang bergizi, istirahat yang cukup dan sebagainya ya. Tentu dengan sudah dirawat di rumah sakit ya, penerapan langkah pencegahan terhadap orang-orang di sekitar juga pasti akan lebih optimal karena sudah dirawat di dalam suatu perawatan yang khusus begitu ya. Jadi pasien-pasien dengan hepatitis terutama pada anak-anak yang seperti ini atau bayi memang seharusnya memang harus segera dilakukan perawatan di rumah sakit. Nah, bagaimana cara pencegahan dari hepatitis ini pada anak maupun pada orang dewasa seperti kita Bapak Ibu ya. Sekali lagi karena penularan ini masih pendugaan dilakukan melalui mulut ya. Tentunya di sana adalah makanan dan minuman, organ kita misalnya tangan ya yang dipakai untuk beraktivitas itu juga memang harus dalam kondisi yang bersih. Jadi setiap kita ingin makan maupun minum ya tentu cuci tangan kita memang harus kita lakukan secara intens ya. Tentu makan makanan yang bergizi juga dipastikan ya. Kemudian makanan juga dimasak dengan optimal begitu ya. Kemudian minum air bersih ya. Ya ini mungkin maksudnya adalah pada daerah-daerah yang di pedesaan misalnya masih memanfaatkan air sumur misalnya ya untuk menjadi konsumsi minuman sehari-hari, kemudian air PDAM misalnya ya yang memang dipakai sebagai aktivitas untuk memasak sehari-hari, yaitu mungkin kegiatan-kegiatan itu harus dipastikan bahwa air yang dipergunakan itu adalah air yang bersih ya dan sudah dimasak. Kemudian tidak berganti alat makan dengan orang lain. Ya, orang lain ya tentunya ini adalah orang yang ya walaupun misalnya itu dalam satu keluarga, tetapi kalau kita melihat bahwa anggota keluarganya mengalami sakit ya jangan kita memakai alat makan pada keluarga kita. Kemudian ini yang paling penting juga Bapak Ibu ya pada ya orang tua yang memiliki bayi biasanya kan memakai popok ya. Dan tempat itu sebagai tempat untuk kotorannya ataukah kencingnya ya ini pembuangannya mohon dilakukan secara benar gitu ya dan pemakaiannya sekali pakai dan dibuang pada tempatnya itu jangan dibuang sembarangan karena itu yang tadi saya sampaikan bahwa penularannya secara fekal oral jadi kotoran yang memiliki virus ya itu bisa berterbangan dan menghinggapi makanan yang sedang tersaji di dalam meja ataukah dalam warung dan sebagainya, makanan itu yang mengandung virus ataukah mengandung mikroorganisme tersebut dimakan oleh seseorang, ya tentunya itu akan menimbulkan sakit. Ya, tentu menghindari kontak langsung dengan orang yang sakit, yang sedang menderita hepatitis tersebut,
dan patuhi protokol kesehatan. Ya, menghindari kontak langsung ini adalah satu upaya yang memang sangat jelas ya. Makanya ini sangat seiring dengan protokol kesehatan. Jadi mau tidak mau memang kalau misalnya anak kita mengalami sakit ya kita sebagai orang tua ya pasti juga akan terlibat di sana untuk mengurusnya. Tetapi bagaimana kita bisa menghindari kontak langsung tersebut ya, misalnya kita tetap memakai masker ya, kita selalu memastikan bahwa tangan kita yang dipakai untuk menolong mereka, yang mengawasi mereka, kita harus selalu dalam kondisi yang bersih. Nah, ini masalah himbauan saja ya. Jadi sekali lagi protokol kesehatan itu masih sangat penting sekali ya buat masyarakat. Yang dihimbau adalah jangan juga terlalu panik ya, menanggapi isu ini juga jangan terlalu sangat berlebihan begitu ya, tapi memang harus tetap waspada ya, tetap memang harus waspada apakah memang hepatitis misterius ini akan menjadi satu kondisi yang sama dengan COVID ya, kita juga tidak tahu, tetapi memang pengalaman kita dalam menghadapi penyakit COVID itulah yang kita pakai untuk menjalani kehidupan sehari-hari kita. Jadi ke depan apapun penyakit yang akan muncul pada kondisi dunia kita sekarang ini ya tentu sekali lagi protokol kesehatan itu sangat penting ya. Buktinya kita ini bersyukur sekali kita masih bisa sehat dan selamat, masih bisa bertatap muka begini, saya masih bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa saling sharing pada sore hari ini. Bapak Ibu bisa mendengarkan sharing saya, ya demikian juga medical expert yang lain, itu sudah sangat kita syukuri bersama-sama. Apa yang kita lakukan selama ini menjaga protokol kesehatan itu tetap optimal, itulah yang bisa melindungi kita. Ya, sekali lagi kita memang tidak usah terlalu panik menanggapi isu ini, tapi tetap harus waspada. Ya. Menghimbau juga pada orang tua untuk memastikan makanan yang dikonsumsi si kecil itu harusnya bergizi dan bersih. Ya, demikian juga buat kita. Ya, jadi makan makanan yang kita konsumsi yang selama ini, mohon maaf, mungkin ada yang sering melakukan jajan pembelian makanan di warung-warung ataukah di tempat-tempat yang terbuka seperti itu, ya mungkin kita mulai lebih waspada lagi apakah kebiasaan itu masih tetap kita lakukan atau kita memikirkan membeli makanan yang lebih tempat-tempat yang lebih terjaga higienisnya gitu. Ya mungkin itu hanya saran dari kami ya. Nah, ini cara cara pencegahan ya, cara pencegahan hepatitis akut pada anak-anak ini yang kita bisa pelajari Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah tindakan pencegahan dengan jaga kebersihan tentunya ya. Kebersihan apapun itu terutama adalah kebersihan lingkungan kita, lingkungan tempat tinggal kita ya. Mencuci tangan dengan memakai sabun, ini seperti ya protokol kesehatan yang sudah kita lakukan sama-sama ya. Hindari kontak dengan penderita penyakit hepatitis, kemudian memakai alat makan sendiri ya, diusahakan jangan bercampur dengan alat makan orang lain atau keluarga yang lain. Kemudian konsumsi makanan dan minuman secara baik, yang terolah secara baik gitu ya. Ini upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk melakukan pencegahan penularannya dari hepatitis yang masih menjadi tanda tanya ini. Ya, dalam Kementerian Kesehatan itu kita bisa sebut upaya-upaya yang tadi itu adalah PHBS namanya Bapak Ibu, yang jadi perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, itu ada 10 langkah yang ada dilakukan di sana yang tentunya dalam perilaku hidup bersih dan sehat ini yang paling kita ini kan adalah ya menggunakan air bersih, kemudian mencuci tangan dengan air bersih ya, menggunakan jamban yang sehat ya, memberantas jentik di rumah dan lain sebagainya. Ya, jadi inilah langkah dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat yang saat ini memang masih menjadi program dari Kementerian Kesehatan buat kita untuk pencegahan pada penyakit-penyakit infeksi yang seringkali sangat-sangat cepat terjadinya dan sangat misterius terjadi pada saat ini. Ya, lingkungan
iklim cuaca di dunia kita ini, di bumi kita ini sangat berubah demikian drastis. Ya, mungkin ratusan tahun yang lalu kehidupan di bumi ini demikian nyaman, demikian aman begitu, sehingga tidak banyak memang ada mikroorganisme yang bisa menyebabkan itu. Tetapi belakangan ini kan dengan kondisi dunia yang sangat berubah, ya, cuaca yang sangat ekstrim, kebiasaan-kebiasaan teknologi yang membuat kehancuran dari ekosistem yang ada di sini, itu yang mungkin membuat mikroorganisme yang juga memiliki hak untuk hidup di dunia ini itu melakukan satu perubahan-perubahan dia. Ya, perubahan-perubahan inilah yang ya, di mana kehidupannya dia ada hostnya, ada tempat hidupnya, sehingga itulah mengganggu hostnya itu sendiri. Ya, dalam hal ini salah satunya adalah manusia. Ya, jadi kalau kita tidak dalam kondisi yang sehat, artinya imunitas kita tidak kuat dalam hal ini, ya, untuk menjaga mikroorganisme yang patogen tersebut masuk ke dalam tubuh, itu pasti akan juga membuat kita dalam kondisi sakit. Nah, makanya sangat disarankan sekali kita harus menjaga kesehatan kita. Ya, menjaga kesehatan tidak hanya kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat, ya, tetapi perpaduan antara kehidupan kita yang lain, ya, misalnya berolahraga, kehidupan psikologis kita juga harus dalam kondisi yang sehat, ya. Jadi perpaduan antara kesehatan mental, fisik dan rohani itu adalah perpaduan yang sangat bagus untuk menjaga imunitas kita. Oke, Bapak Ibu. Tadi saya sudah memberikan satu clue bahwa imunitas tubuh kita tuh memang harus kita selalu kita jaga, ya. Sekali lagi, karena kita sekarang berbicara tentang kesehatan, tentu saya akan menekankan apakah ada satu produk yang bisa untuk ikut serta meningkatkan imunitas yang kita miliki. Nah, yang kita ketahui sekarang ini adalah kita memiliki yang namanya Utsukushi, ya. Utsukushi ini dengan ingredient yang dimiliki, ya, demikian bagusnya, perpaduannya dengan masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda-beda, ataukah memiliki kemampuan yang bersinergi dengan ingredient yang lain. Ini tentunya menjadi bahan pertimbangan buat kita, bahan pertimbangan juga buat orang-orang yang ada di sekeliling kita yang menginginkan untuk menjaga kesehatannya. Ya, terlebih lagi bahwa Utsukushi ini memiliki satu kemampuan yang khusus, adalah untuk menjaga kesehatan pada hepar kita, pada hati kita. Ya, dengan adanya probiotik, ya, bakteri asam laktat yang dimiliki, kemudian Bifidobacterium longum, Takarakombu focoidan, ini tentunya adalah bahan-bahan aktif yang bisa untuk menjaga imunitas kita. Ya, satu sisi adalah menjaga kesehatan dari usus kita. Ya, satu sisi adalah bagaimana kesehatan usus itu meningkatkan tentara-tentara penjaga imun kita di dalam tubuh. Jadi meningkatkan dalam bentuk kemampuan dan jumlahnya, ya. Jadi natural killer cell yang kita miliki itu diaktifkan dan jumlahnya diperbanyak sehingga mereka semakin kuat untuk bisa melawan kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh. Penguatan di dalam organ usus kita ataukah di saluran pencernaan kita dengan meningkatkan lapisan dari mukus, ya, misalnya seperti itu. Itulah sebagai bentuk akibat positif dari kita mengkonsumsi Utsukushi ini. Jadi peranan dari bakteri asam laktat yang kita sebut sebagai probiotik inilah yang secara aktif nanti akan bisa meningkatkan kemampuannya untuk imunitas. Ya. Nah, 3 paten yang dimiliki oleh Utsukushi ini, ya, terutama adalah dalam immune activating effect dan therapeutic agent untuk hepatitis C. Ini menjadi satu alternatif yang sangat tepat buat Bapak Ibu, ya, buat kita semua, ya, sekiranya ada masyarakat yang membutuhkan
produk-produk yang mana yang bisa dikonsumsi, ya silakan untuk disampaikan. Ya, tapi mungkin Bapak Ibu sudah punya banyak pengalaman, ada pasien-pasien yang memberikan satu testimoni bagaimana dia sedang menderita hepatitis, kemudian diberikan ursikusi dan kondisinya membaik. Nah, itulah bahwa paten dari ursikusi ini memang sangat berperanan untuk penyembuhan di dalam pasien-pasien yang sedang menderita hepatitis. Ya. Nah, jadi dengan bahan aktif yang dimiliki dari ursikusi inilah memang sangat cocok ya untuk kondisi saat ini, ya. Nah, sering akan menjadi pertanyaan, apakah bayi-bayi yang mengalami sakit hepatitis seperti ini memang diperkenankan tidak? Saya kira jawabannya adalah iya, gitu. Ya, jadi makanan ini sangat aman, ya, karena ini bukan obat, sekali lagi Bapak Ibu, ya. Ini makanan kesehatan yang jangan ragu-ragu untuk diberikan, apalagi memang dalam kondisi yang seperti ini, pasien-pasien atau anak-anak yang menderita hepatitis C, ya, ataukah mengalami hepatitis. Walaupun kita tidak tahu apakah hepatitisnya oleh karena virus ataukah oleh karena yang lain, ya. Tidak ada salahnya memang kita memberikan ini. Nah, kemudian satu lagi produk yang kita kenal adalah SOP Subarasi, ya. SOP Subarasi adalah pengembangan dari SOP 100 yang kita kenal, ya, dengan memiliki kandungan yang demikian lengkapnya juga, ya, dengan kemampuan untuk cell regeneration effect yang akibat dari kandungan salmon ovary peptide, dan memiliki juga L-glutathione, ya, ini sebagai masternya antioksidan begitu. Ya, tentu dengan perpaduan ingredient yang dimiliki oleh SOP Subarasi juga satu sisi memang akan meningkatkan kemampuan dari seluruh organ atau seluruh sel yang kita miliki. Ya, tentu dengan demikian organ-organ vital kita yang memang terbentuk dari sel-sel itu, kalau selnya kuat, organnya pasti juga akan kuat. Ditambah dengan peningkatan dari aliran darah yang ke seluruh organ tersebut, inilah yang akan tetap bisa menjaga kesehatan kita secara umum, ya. Nah, ini 4 paten yang dimiliki oleh SOP Subarasi. Jadi saya kira dengan perpaduan antara ursikusi dengan Subarasi yang kita konsumsi untuk saat ini, inilah perpaduan yang sangat tepat sekali buat kita semua, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, apa yang sudah kita lakukan selama ini, kita mengkonsumsi ursikusi dan Subarasi, ditambah lagi dengan aktivitas-aktivitas yang lain, secara rutin kita berolahraga, memilih olahraga yang tepat, ya, istirahat yang teratur, konsumsi makanan yang lain, ya, yang baik, ya. Tentu dengan perpaduan yang seperti ini ditambah dengan kita masih bisa untuk diberikan kesempatan mengkonsumsi makanan sehat ini berupa ursikusi dan Subarasi, itulah kebahagiaan kita, itulah rasa syukur kita yang tertinggi yang bisa diberikan yang kita bisa nikmati yang diberikan oleh Tuhan. Jadi jangan sia-siakan kita diberikan satu kesempatan waktu yang demikian pendek ini. Mari kita selalu jaga kesehatan, ya, walaupun di dalam lingkungan kita banyak ada isu-isu ataukah satu penyakit-penyakit yang sangat misterius begitu, ya. Tentunya dengan kita selalu tetap menjaga kesehatan, ya, kita berharap kesehatan kita tetap terjaga dan kita bisa menjalani kehidupan kita dengan lebih baik. Ya, jadi itu informasi yang bisa saya sampaikan. Jadi silakan kesempatan ini kita bisa pakai untuk berdiskusi, apakah dengan mendiskusikan mengenai materi tentang hepatitis ini ataukah dengan materi yang lain, saya bahkan bisa membantu untuk memberikan penjelasan. Saya kembalikan ke Pak Angga. Terima kasih, Pak Angga. Ya, Dok. Oke, kita masuk ke pertanyaan ya. Jadi bisa kayak sakit kuning. Untuk awal mungkin gini deh,
ini pertanyaannya kayaknya mungkin beberapa ada yang mirip-mirip sama minggu lalu. Nggak apa-apa, ini saya... Dok, kenapa penyakit ini kenanya ke anak-anak ya? Apa karena mereka belum divaksin? Terus apakah orang dewasa juga bisa kena? Sebenarnya orang dewasa sih bisa juga, cuman mungkin penjelasannya aja, Dok. Ya, itulah yang makanya disebut sebagai misterius ya di sana. Kita belum bisa memberikan satu kepastian dari WHO sendiri, itu peneliti-peneliti yang lain juga belum bisa memberikan kepastian ya. Kenapa justru yang diserangnya ini adalah anak-anak gitu. Ya di bawah 1 bulan malah itu kan ya gitu. Nah, ini secara pastinya memang belum ya. Tetapi kan dari beberapa jurnal-jurnal atau peneliti-peneliti kan mereka masih memberikan satu alibi ya. Pertama ya memang penyebaran dari hepatitis ini kan bisa melalui fekal oral ataukah bisa melalui melalui droplet begitu ya. Tentu yang namanya anak-anak ya ya ini kemampuan dari daya tahan tubuh pada bayi-bayi itu kan mungkin juga tidak seoptimal dengan yang lebih dewasa gitu ya. Ya, yang kedua kalau ini memang kaitannya dengan corona ya, karena mereka juga belum tervaksinasi kan gitu. Ya, tentu mereka belum memiliki satu kekebalan tubuh yang khusus ya, untuk corona ini gitu. Ya, apakah itu yang akan menjadi jawaban ya saya juga belum bisa memberikan kepastian ya. Orang dewasa juga pasti akan kena hepatitis ya sepanjang memang dia terkena itu kan. Ya, dia akan terkenanya ini kan bisa oleh karena memang dia terinfeksi langsung oleh hepatitisnya, oleh ini ataukah dia pernah kontak dengan penderita hepatitis, ya itu juga bisa seperti itu. Oke, nextnya dok, apakah hepatitis akut ini kalau kena ke orang dewasa, apakah gejalanya bisa sama kayak sakit kuning dan ditandai dengan hasil lab SGPT, SGOT, bilirubinnya tinggi? Kalau pasien ini sedang dirawat di RS dan diinfus dengan aminoleban, apakah konsumsi usukusi dan subarasi diperbolehkan? Ya kenapa tidak? Ya silakan. Makanya jangan kita menutupi informasi yang sangat baik ini kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Ya, jadi silakan berikan informasi ini sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya ya. Karena apa? Karena sudah jelas-jelas ya ada patennya di sana. Ya, paten untuk hepatitis gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu. Kalaupun misalnya memang harus kita berdiskusi dengan dokter ya sampaikan bahwa ya ini makanan kesehatan bukan obat gitu ya. Jadi apa ya? Seharusnya sih ya, seharusnya kalau dokter bisa berpikir yang lebih logis gitu ya, bahwa ini merupakan makanan kesehatan, jadi sebenarnya tidak akan menghalangi ya. Kalau misalnya beliau pun harus terbuka untuk menerima informasi ini, harusnya mempelajari gitu ya produk ini seperti apa. Jadi kalau dengan pemahaman yang sama dengan kita, apa yang kita ketahui dari informasi tentang produk ini, seorang dokter pasti akan lebih memahami juga dan akan memberikan satu kesempatan buat keluarga untuk memberikan produk ini subarasi dan usukusi buat yang sedang dirawat dengan kondisi yang hepatitis ya itu akan sangat lebih menunjang ya saya kira itu. Oke. Pasien yang sudah sembuh. Nah, kalau pasien yang udah sembuh dari penyakit kuning, dok, terus malah sekarang perutnya membesar, apakah itu gejala balik ke gejala liver lagi, atau emang nanti balik sendiri, atau gimana, dok? Ya, seperti tadi di gambar yang saya sempat sampaikan ya, salah satu perjalanan penyakit dari hepatitis ini kan dari hepatitis akut berubah menjadi hepatitis kronik, ya. Kalau kroniknya ini bisa terus berkembang, ya terus berkembang artinya pengobatannya tidak tuntas seperti itu. Dalam 15 sampai 30 tahun itu bisa menjadi sirosis dia. Ya, oleh karena apa? Oleh karena sel-selnya sudah mengalami fibrosis, ya, mengalami kekakuan gitu, jadi tidak berfungsi. Nah, inilah yang menyebabkan perutnya itu membesar ya. Salah satu gejala dari sirosis itu perutnya membesar. Ya. Perut membesar ini oleh karena ada asites, ya, penumpukan cairan di dalam perut.
Ya, penumbuhan cairan ini berhubungan dengan penurunan dari albumin. Ya, penurunan dari albumin akibat dari penyakit hatinya itu. Ya, satu-satunya yang apa namanya yang bisa dilakukan pada ini ya pada umumnya saya ngomong itu cairannya disedot gitu ya, disedot. Tapi ini tidak akan menyelesaikan masalah. Ya karena apa? Sepanjang kondisi albuminnya tidak diperbaiki, ya tentu ini juga pasti akan menjadi apa ya lingkaran setan boleh dibilang begitu ya. Ini tidak tuntas akhirnya menjadi begini, akhirnya menjadi begini begitu ya. Ya inilah kondisi-kondisi yang seperti itu yang memang akan bisa terjadi kalau misalnya seseorang yang menderita hepatitis kronik itu tidak diterapi secara tuntas ya memang akan bisa berkembang menjadi sirosis ya. Jadi sekali lagi perut yang membesar ini historinya oleh karena pernah menderita hepatitis itu sudah perjalanan penyakit yang puluhan tahun yang sudah menjadi sirosis ataukah sudah menjadi kanker hati gitu ya. Demikian Pak. Oke. Oh ini dok, apakah utsuk-usi bisa membantu memulihkan mild fatty liver dengan nodul lobus dextra hepar ukuran 3,6 kali 3,1? Apa ya yang diperbaiki oleh ursuk-usi itulah penurunan dari kadar enzim ada kadar enzim hepatiknya ya. Nah, kalau misalnya perlemakan itu mengakibatkan fungsi dari hatinya itu adalah mengalami penurunan, ya ditentukan dengan kadar enzimnya yang tinggi, saya kira itu juga pasti akan memberikan hasil yang optimal ya. Tetapi yang paling penting adalah penyebab dari fatty liver-nya itu yang harus dihentikan gitu ya. Misalnya ini kebiasaan banyak mengkonsumsi lemak ya, banyak mengkonsumsi alkohol misalnya ya. Kondisi-kondisi inilah yang harus dihentikan lebih dahulu. Masalah terapi dengan ursuk-usi ya silakan. Ya itu pasti akan saya meyakini pasti akan membaik gitu ya. Tapi yang paling dianjurkan adalah yang menyebabkan kondisi fatty liver ini yang harus dihentikan itu. Oke. Oke. Ini di luar hepatitis, tapi ini nggak apa-apa, ini bagus. Dok, apa yang harus dilakukan jika udah melakukan operasi pengangkatan tumor, tetapi masih ada sisa-sisa akarnya, sedangkan pasien tidak setuju untuk di kemo? Oh, ya harusnya di kemo itu ya. Harusnya karena itu kan terapi lanjutan dari pengangkatan tumornya ya, atau kansernya ya. Ya, tapi kan itu pilihan dari masyarakat. Ya. Kalau yang selama ini saya yakini perpaduan antara subarasi dengan ursuk-usi itu yang memang harus dikonsumsi pada penderita-penderita yang mengalami masalah kesehatan yang kronis ya. Penyakit-penyakit yang kronis, penyakit-penyakit kanker pada pasien yang sudah lemah begitu ya. Kemampuan konsumsi makanan minumannya sudah menurun dan lain sebagainya. Jadi anjurannya adalah konsumsi subarasi dan ursuk-usi. Ya, mengenai berapa dosisnya seperti yang sudah lazim saya sampaikan ya. Dalam kondisi sehat itu minimal 1 saset suba, 2 saset ursuk-usi. Nah, dalam kondisi yang sakit tentunya itu bisa di 2 kalikan, bisa di 3 kalikan, bisa 4 kalikan ya silakan aja sesuai dengan kemampuan dari tubuh pasien itu sendiri ya. Nah, itu anjuran yang saya bisa sampaikan ya. Jadi tidak hanya memakai ursuk-usi ya dalam hal ini, tapi sebaiknya sih dikombinasi dengan subarasi. Gitu. Oke. Sirosis atau kanker hati masih bisa diberikan utsuk-usi. Bisa diberikan utsuk-usi karena ini kita emang tadi kan ada penjelasannya pokoknya utsuk-usi membantu menurunkan kadar hepar ya dok ya. Betul. Ya jadi harusnya sih bisa membantu juga.
Tapi ini untuk sirosis. Sirosis itu kelanjutannya dari ini ya dok ya, dari Hepatitis penyakit kronik. kuning. Ya, dia pada umumnya itu memang kelanjutan dari hepatitis kronis ya. Itu. Jadi baru dia mengarah ke sirosis dia. Nah, dari sirosis itu nanti bisa berkembang, baru berkembang ke arah cancer gitu. Ya kalau perjalanannya dari hepatitis virus ya. Tapi ada juga yang memang bukan dari sana. Jadi cancer bisa langsung dari bukan perjalanan bukan dari virus gitu. Ya, bisa langsung ke cancer hati. Tapi silakan ya diberikan ya apa namanya, paling tidak memperbaiki kondisi umum dari pasien ya. Tapi kalau untuk mengharapkan dia akan sel-sel kankernya akan mati semua, kemudian sel hatinya akan membaik lagi, ya mungkin saya katakan tidak gitu ya. Itu ya paling tidak memperbaiki kesehatan umum dari pasien. Ya, kita tahu bahwa pasien dengan kondisi apa namanya yang seperti ini ya, sirosis itu sangat 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 apa ya, sangat berat ya untuk pasien itu mengalami ya, karena ya perutnya sudah membesar begitu ya, makan saja mungkin sudah susah ya, minumnya juga dibatasi oleh dokter ya, aktivitasnya pasti juga akan berkurang sekali, stres ya. Ya itulah kondisi-kondisi yang seperti itu kan tidak mungkin diharapkan akan membaik kalau misalnya dia diharapkan hanya untuk makan ya, dalam dalam artian tidak ada support nutrisi yang lain gitu ya. Nah, makanya kalau misalnya ada kemampuan untuk membeli itu istilahnya, dan mereka mendapatkan informasi yang sebaik begini, ya silakan diberikan, silakan disampaikan ke pasien tersebut untuk konsumsi ini subarasi dengan eksekusi. Ya, itu ya sekali lagi kalau saya memberikan satu saran lagi, memulainya pemberian obat ini jangan langsung dengan jumlah yang besar. Ya, diberikan secara hati-hati gitu ya, hati-hati maksudnya biar enggak pasien itu menolak ya, inginnya nanti baik, malah nanti ada gejala-gejala tambahan yang lain ya, sehingga dia merasa tidak percaya dengan produk ini. Itu yang kita tidak inginkan ya. Makanya tekniknya adalah pemberiannya secara hati-hati ya, apakah melalui setengah saset saja dulu misalnya, sampai akhirnya tubuh dari pasien tersebut menerima dengan baik. Ya, kalau dia sudah menerima dengan baik, tentu kepercayaan dirinya terhadap produk ini kan tumbuh. Nah, jadi pada saat itu baru kita tambahkan lagi dosisnya sampai benar-benar optimal gitu. Jadi ini sekedar saran saja ya Bapak Ibu. Jadi boleh dipakai ya kalau misalnya pasiennya memang sangat yakin sekali dia langsung konsumsi banyak-banyak, ya silakan aja gitu. Tapi ini kan kembali lagi bahwa tidak semua pasien bisa menerima dengan baik ya tawaran-tawaran kita. Makanya kita harus hati-hati juga. Ada teknik-teknik tersendiri yang bisa sampaikan. Itu tambahan sedikit Oke. Pak. Berarti kalau hepatitis ini yang tadi kita bahas ini berarti mirip-mirip sama ginjal ya dok ya. Kalau dia gagal ginjal atau apa gitu ya, perut bengkak, susah buang air dan lain-lain apa? Ya, hampir sama gitu. Ya, tapi mekanismenya kan berbeda deh. Ya. Ada kemungkinan dua-duanya rusak nggak dok? Mungkin dari ginjal atau hatinya? Itu kan kayaknya deket tuh. Bisa. Oke. Ya, itu maksudnya pasti akan ngerembet ke organ-organ yang lain gitu loh maksudnya. Ya, seperti tadi kan hatinya yang rusak, tapi otaknya juga yang kena gitu kan. Nah, seperti itu lah. Ya. Nanti hatinya yang rusak, ternyata ada peningkatan penurunan fungsi ginjal gitu misalnya. Ya bisa juga gitu. Oke. Jika pasien ingin fokus pada mengeringkan tumor ganasnya dulu, apakah bisa kalau menurut dokter UTSU 3x3? Ya dicoba aja. Apa namanya? Masing-masing ini maksudnya begini ya. Memang dia sebagai anti tumor ya, anti tumor agent gitu ya. Tetapi jenis-jenis sel-sel tumor itu ada yang sensitif, ada yang resisten ya gitu ya. Nah, maksudnya kenapa sampai sekarang kan terapi cancer itu belum ada terapi yang definitif gitu ya. Untuk satu cancer itu penanganannya adalah radioterapi semuanya gitu. Tidak semua begitu. Dokter pasti akan
menilai dan membuat satu guideline ya. Kalau kankernya jenisnya kanker mama gitu misalnya, kanker payudara. Jadi mereka kankernya harus diangkat dulu gitu, kemudian dilanjutkan dengan radioterapi, setelah radioterapi dilanjutkan dengan kemoterapi gitu. Nah, tapi dengan jenis kanker yang lain mungkin berbeda penanganannya gitu. Jadi masih berbeda-beda penanganannya. Nah, ada satu hal yang positif yang kemarin mungkin beberapa kali pasien-pasien dengan ada benjolan di leher itu kan ya, ada limfoma gitu ya. Nah, itu sensitif itu. Ya, sensitif maksudnya dari besar dikonsumsi ursukusi dengan jumlah yang lumayan cukup tinggi ya, berapa saset sehari gitu. Dalam hitungan bulan dia sudah kempes itu. Itu artinya apa? Tumornya sensitif dia gitu. Ya walaupun sama-sama cancer, tapi jenis kansernya itu sensitif dia terhadap produknya kita itu. Tapi untuk kanser yang lain belum tentu juga sensitif. Ya makanya ada hal yang tidak bisa kita inginkan, misalnya tumor kanker misalnya serviks misalnya akan membaik begitu. Ya mungkin membaik beberapa sebagian ya, tapi malah sebagian menjadi tidak baik gitu. Ya, bukan karena memang produknya tidak bagus, bukan, tapi memang tidak sensitif pada kanker itu gitu. Tapi untuk limfoma yang saya lihat ya ada benjolan-benjolan di leher dan sebagainya itu sangat sensitif dia kalau kita berikan. Itu ya. Jadi tidak ada salahnya ya. Silakan. Oleh karena apa? Ursukusi memang ada patennya itu ya. Silakan diberikan. Oke. Bisa dipahami ya mungkin Pak Angga ya? Bisa paham ya? Bisa. Penjelasan saya ya seperti itu. Jadi ibaratnya mungkin gini ya, kita jangan bilang kanker kalau teman-teman ngeri. Mungkin saya sama dokter Buana sama-sama sakit mah. Tapi saya, walaupun saya sakit mah, saya masih bisa makan sambal 1 botol. Dokter Buana nggak bisa. Nah, tapi kan sama-sama mah. Cuman bedanya itu, teman-teman. Mungkin mah saya lebih sensitif atau mungkin lebih parah atau mungkin gimana ya dibandingkan dengan dokter Buana. Misalkan gitu. Walaupun judulnya sama-sama. Mahnya Ya, Pak Angga lebih resisten dia gitu. ya. Kalau saya mahnya saya lebih sensitif. Ya, dikasih sedikit langsung jadi bereaksi gitu. Ya. Inilah sama kalau misalnya limfoma yang ada di dalam leher itu dikasih sedikit ursukusi dia langsung bereaksi. Bereaksinya apa? Membaik dia gitu maksudnya. Ya. Oke. Oke, semoga menjawab ya tadi yang nanya. Oke, ini nextnya pokoknya yang sudah kena COVID. Nah, ini juga saya nggak gitu paham nih. Siang dok, apa yang sudah pernah COVID akan lebih mudah terpapar hepatitis misterius ini? Kalau dari ininya ya, dari kita lihat dari sepak terjangnya kan, walaupun ini kan hepatitis misterius, kita belum tahu ya, maksudnya ini virusnya yang kayak gimana mungkin gitu. Cuman kalau dari logikanya, mungkin nggak kalau kita udah pernah COVID, malah kita lebih gampang untuk terkena penyakit ini? Ya. Susah nih pertanyaannya dok. Kalau dibilang ini, maksudnya begini ya Bapak Ibu ya. COVID-19 ini kan mengalami satu penurunan imunitas pada seluruh tubuh kita gitu. Jadi mempengaruhi seluruh imunitas yang ada dalam tubuh kita, daya tahan organ-organ tubuh kita. Jadi, COVID itu bukan hanya pernapasan saja yang terganggu ya, tetapi organ dalam darah dan peredaran darah termasuk jantung juga terganggu kan gitu. Termasuk organ-organ yang lain juga terganggu. Ya, mau ginjal, mau hati, ya otak dan sebagainya itu terganggu semua itu. Tetapi yang paling besar munculnya itu adalah gangguan di peredaran darah dan pernapasan. Itu. Nah, terganggunya hati ya mungkin pada saat itu tidak semuanya muncul gejala-gejala itu ya. Walaupun misalnya muncul mungkin dideteksi enzim-enzim hepatiknya, misalnya SGOT, SGPT-nya agak naik-naik sedikit gitu. Tapi dia tidak bergejala gitu.
Nah, apakah itu akan mengakibatkan dia akan terkena hepatitis? Ya bisa juga, bisa juga ya, bisa juga tidak gitu. Kalau dia bermanifestasi peningkatan enzimnya menjadi tinggi sekali misalnya, SGOT sampai 100, SGPT sampai 300 gitu misalnya, ya pasti akan menimbulkan satu gejala yang dimunculkan, dan itulah yang kita sebut sebagai hepatitis. Gitu. Walaupun misalnya hepatitisnya bukan oleh karena virus hepatitis, tapi oleh karena pemicunya oleh karena COVID-19 gitu. Ya, akan tetapi kan tidak semua orang COVID ini menderita hepatitis. Ya kan begitu masalahnya. Ya, ada yang sehat-sehat saja. Ya, jadi apakah akan membuat rentan? Ya tidak juga gitu. Ya, sepanjang tidak ada pemicu, daya tahan tubuhnya memang masih kuat untuk ini, ya yang bersangkutan pasti tetap sehat juga gitu. Oke. Izin bertanya, cara konsumsi pasien koma gimana? Izin bertanya dok, kalau untuk konsumsi untuk apa? Cara konsumsi untuk pasien yang lagi koma, nggak bisa makan, nggak bisa minum, aman nggak sih dok kalau dimasukin apa tuh dok? Yang buat masukin obat biasa yang cuma netes-netes, saya lupa apa tuh namanya? Dia yang Soda. dicampurin di situ ya kayaknya ya. Jadi biar bisa masuk. Kira-kira kalau menurut dokter gimana deh kalau untuk konsumsinya? Ya sepanjang ada selang yang dimasukkan lewat hidung menuju ke lambung kan sama aja orang makan. Boleh Berarti aja. aman ya dok ya kalau misalkan serbuknya kita taruh di situ juga gitu. Apa Aman dong. dosisnya ngaruh nggak dok? Enggak, Enggak ya? enggak. Oke. Ya. Oke. Banyak yang nanya tentang itu kan ya Pak. Wah, Iya, iya. pasien koma di rumah sakit sedang terpasang selang tempat memasukkan makanan gitu, apakah boleh nggak makanannya dimasukkan lewat sonde gitu? Ya boleh aja, nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu dimasukkan ke selang infus, itu yang nggak boleh. Oke. Ya Ya. karena makanan langsung masuk ke pembuluh darah kayak gimana ya? Oke, oke, oke. Pokoknya selama itu jalur emang khusus untuk makanan nggak apa-apa, tapi asal jangan selang yang nanti Lewat infus kan. ya selang infus kan langsung kemana itu bukan emang bukan tempatnya makanan juga gitu loh, jadi Ya. kayaknya itu nggak bisa. Oke. Eh, saya masih menunggu pertanyaan, apakah ada yang mau bertanya lagi ataukah sudah clear kayaknya tentang ini. Kalau yang Jadi pertanyaan boleh saya langsung mungkin ya di raise hand aja. ya boleh tuh Ya, biar ngobrol silakan. langsung sama dokter Buana kalau emang urgent Kalau atau emang pengen nanya langsung boleh banget. silakan mungkin. Kalau misalkan ini udah clear semua nggak ada yang nanya, berarti minggu depan next saya ke next topic karena saya pikir kan ini kayak masih misterius ya, beritanya juga dari kemarin kayak banyak banget, maksudnya kayak oh iya nih parah, terus apa menyebar lewat udara, wah ini udah kayak zaman dulu apa ya virus yang nyebar lewat udara saya lupa deh, ada juga tuh. Kalau COVID untungnya nggak lewat udara-udara banget kan, cuman dari orang ke orang itu untungnya. Airborne disease ya namanya tuh, kalau kelewatan udara itu namanya airborne disease. Itu memang spesial dia ruangannya ya. Dia harus bertekanan negatif itu. Oke deh, gini aja dok. Ini kayaknya udah nggak ada yang tanya. Saya mau tanya pendapat dokter. Mungkin selama ini kita bahas kayak kalau saya mau konsumsi berapa banyak dok? Kita sering bilang tergantung orangnya. Kita mulai dari dosis rendah. Cuman saya mau make sure lagi untuk hepatitis misterius ini, yang masih misterius ini, kira-kira kalau menurut dokter Buana, SUBA dan UTSU-nya berapa sehari? Kalau ini kita bilang dosis paling awal deh, takaran paling awalnya dok. Ya, dosis yang paling awal minimal subarasinya 2 saset, persekusinya 4 saset. Itu awal ya? Ya. Terus setelah itu kita lihat dari perkembangan dan dari apa ya, kita lihat dari badan kita sendiri sih sebenarnya. Jadi Ya, kayak baru ya. dari situ, oh udah enak nih, oh ya udah lanjutin aja Ya gitu udah terus. dilanjutin. Hmm. Oh, enak Tapi ya kalau udah segitu. yes, Ya.
begitu. Oke, nah ini kayaknya juga udah nggak ada yang Ada bertanya. yang raise hand itu Pak? Ada yang raise hand? Udah hilang lagi dok, Hmm? udah hilang. Udah hilang ya? Iya. Tadi juga saya lihat ada sempat kayak set set hilang langsung gitu. Pencet kali. Mudah-mudahan mencerna penjelasannya bisa apa ya, ilmu kedokteran memang tidak ilmu pasti, jadi dibelak-belokin gitu ya. Itulah keistimewaan dari tubuh kita. Jadi memang tidak bisa menjelaskan secara pasti. Ya, memang ada yang pasti juga ada, tapi sebagian besar memang kita belum bisa menentukan itu. Itulah keunikannya. Itu keunikannya ilmu kedokteran, nggak ada yang pasti. Ini juga penyakit apalagi masih misterius gitu kan, maksudnya kita juga nggak bisa yang kayak pasti banget nih, misalkan kayak konsumsi suba 2 udah awet deh hidupnya, udah nggak nggak mungkin gitu juga, walaupun ini Ya, misalkan hepatitisnya udah nggak ada embel-embel misterius lagi pun tetap aja nggak bisa menjamin kayak kita dengan hanya konsumsi suba atau konsumsi utsu terus kita langsung sembuh apa, karena sifatnya balik lagi, ini saya cuma mau sharing aja, sifatnya balik lagi teman-teman. Produk kita suba dan utsu itu kita balik sering banget kita bilang kita bukan obat. Terus apa dong kalau bukan obat? Kita ini produk yang diciptakan, didesain, ditemuin itu tujuannya untuk mencegah, bukan untuk mengobati. Tapi kok Pak enggak, itu banyak testimoni orang, misalkan kayak cancer terus membaik, atau misalkan orang dengan stroke udah pasang ring apa segala macam terus membaik, malah sekarang udah bisa makan padang apa segala macam kayak begitu. Kok bisa membaik gitu? Terus ada yang katanya stroke konsumsi lama-kelamaan udah mulai berangsur-angsur pulih normal. Kok bisa kayak begitu sih? Ya itu kan balik lagi, kita tinggal dibalikin lagi, itu yang tadi dokter Buana bilang, dunia medis itu unik, nggak ada yang pasti. Ya kalau misalkan di saya bisa, tapi belum tentu di teman-teman bisa, belum tentu di dokter Buana bisa. Anggap ya. amit-amitnya saya sama dokter Buana sama-sama kena stroke. Terus saya konsumsi subarasi 5 sehari, dokter Buana juga 5 sehari. Setelah 1 minggu, yang bisa ngangkat tangannya duluan dokter Buana, saya mah masih gitu aja bengong, ayo. Itu kan beda-beda. Karena Betul. saya sama dokter Buana beda-beda. Mungkin kita badan itu nggak ada yang sama kan, maksudnya kayak mungkin saya punya riwayat penyakit apa, dokter Buana dulu mungkin punya riwayat penyakit apa, atau saya mungkin sebelum stroke saya jarang olahraga, dokter Buana sering, nggak ada yang tahu. Semuanya kan teman-teman yang tahu, gitu Tapi ya. produk bekerja gitu. Ya, tapi kan produk, ya maksudnya produk tetap tetap bekerja, cuman jangan, kalau bekerja mungkin teman-teman boleh lah, maksudnya sharing-sharing kabar gembiranya gitu kan. Tapi kalau misalkan nggak bekerja ya dari awal itu bonus loh, maksudnya produk itu bekerja dan mungkin bisa menyembuhkan ujung-ujungnya. Saya nggak bilang itu obat, cuman menyembuhkan. Ya itu bonus lah, ya sih itu bonus lah teman-teman, sembuh loh maksudnya. Ya, Tapi kalau misalkan nggak sembuh malah apa kayak kita hidup sehari, kayak saya sering banget ini hari ini tumben banget nggak ada, biasanya kayak dok saya ada gangguan di jantung nih, terus saya konsumsi subarasi, setiap kali saya konsumsi subarasi kepala saya pusing kayak mau pingsan, tapi setelah saya stop subarasinya terus saya udah nggak mau pingsan lagi. Ya itu tuh biasanya kayak begitu banyak, cuman hari ini nggak ada, bagus itu. Jadi biasanya kayak begitu ada tanya dan balik lagi biasanya akan dijelaskan kalau kita ini kagak ada paten bikin pingsan. Satu, yang kedua kita mungkin itu terjadi karena mungkin ya mungkin beberapa orang ada yang nggak cocok deh gitu loh. Mungkin teman-teman terlalu mau buru-buru langsung konsumsinya sekali makan langsung banyak, misalkan di saat mungkin harusnya kita mulai dari takaran sedikit, takaran rendah, terus kita lama-lama naik naik naik, itu kan mungkin juga bisa jadi. ya. Jadi atau mungkin teman-teman konsumsi suba tapi setelah konsumsi suba teman-teman makan kikil atau enggak gulai tunjang, ya itu sama aja maksudnya, itu kayak begitu gitu aja. Ya beda dong sama yang setelah konsumsi suba mungkin dia makannya buah atau nggak makan apa-apa lagi atau apa, kan ya dari situ aja udah bisa beda kan, gitu. Kok bisa sih suba dan utsu tetap bisa masuk ke semua? Nah, ini juga, ini mungkin pertanyaan penutup. Ini dokter Buana yang harus menjelaskan. Kok bisa sih konsumsi subarasi dan utsu gusi tetapi
bisa mungkin bersangkut paut ke beberapa penyakit, bahkan banyak, ke semua penyakit kita bisa bilang. Iya, ini kan bukan obat. Masalahnya kan gitu jawabannya. Kalau obat itu kan dia punya target organ sendiri ya. Nah, Ya, kalau ini kan makanan kesehatan. Kalau makanan kesehatan kan ya buat kesehatan tubuh kita. Jadi apapun yang bermanfaat untuk tubuh kita kan itu bisa kena semuanya kan gitu ya. Kecuali kalau ada yang seperti inilah misalnya dok masalah batu ginjal bisa nggak misalnya gitu. Ya jelas nggak bisa lah, orang itu batu ginjal kan perlu dicabut aja batunya kan gitu. Ya tapi proses penyembuhan batu ginjalnya yang mungkin setelah dilakukan pengangkatan ya itu ya berfungsinya di sana gitu. Ya sama kayak batu empedu itu gimana dok, bisa nggak? Ya dicabut dulu, diangkat dulu batu empedunya, baru proses proses penyembuhannya itu dibantu dengan subarasi maupun dengan usuk-usik gitu. Ya itu cara kerja berpikirnya ke situ. Kenapa produk ini bisa untuk semua penyakit? Ya memang kan tubuh kita tersusun dari sel. Semua tubuh kita kan dialiri oleh darah. Ya nggak? Kan gitu logikanya. Sedangkan ini kan makanan kesehatan, sama dengan makanan kita sehari-hari. Cuman ini kan ada ekstraknya. Memang dikumpulin tuh apa nutrisi-nutrisi yang bagus-bagus tuh dikumpulin dan kita konsumsi gitu. Dan diteliti memiliki kemampuan yang paten-paten itu. Jadi memang seolah-olah memang bisa untuk semua penyakit ya gitu. Tapi ini bukan obat, sekali lagi bukan obat. Ini nutrisi makanan kesehatan. Itulah penjelasannya. Mudah-mudahan dimengerti ya sama Ibu ya tadi yang nanya. ya, dan kita juga produk ini sifatnya kan nutrisi, bukan obat. Terus apa dong? Suplemen, bukan ya, bisa Bukan suplemen dibilang juga. ya, Kalau bisa luar dibilang nutrisi lah. Kalau suplemen nutrisi itu mungkin sama kayak obat ya dok ya, dia betul. target ke satu satu tempat Satu lah target intinya. organ dia. Ini kita nutrisi, dan kebetulan kita menutrisi sel teman-teman, Ya. karena manusia itu terbentuk dari mungkin ratusan juta atau bahkan miliaran atau triliunan, saya nggak tahu, selnya ada banyak banget. Jadi ya otomatis mungkin bisa rada nyambungnya emang ke beberapa gangguan kesehatan. Jadi karena kan sel, maksudnya kita ini juga bukan konsumsi satu saset terus bisa langsung ke regenerasi selnya, nggak gitu juga. Kita juga ini bukan untuk regenerasi sel gimana, kita ini untuk menstimulasi regenerasi sel. Jadi emang regenerasi sel itu dari teman-teman lahir juga emang udah ada di dalam badan teman-teman masing-masing, bukan dari konsumsi subarasi atau utsu gitu loh. Ya. Superfood Pak, yang kita bilangnya ini superfood karena makanan yang mengandung nutrisi yang sangat baik dan punya paten gitu. Oke deh, kalau gitu mungkin sekian saya tutup. Terima kasih untuk Dokter Buana dan buat teman-teman yang Sama hadir di acara hari ini. Semoga semuanya sehat selalu, dijauhin dari penyakit-penyakit apalagi yang baru-baru itu, dan kita harus bersyukur nih COVID udah mulai mereda, udah mulai mau hilang, bahkan kita semua udah kayak bentar lagi udah bisa ngelupain COVID kan. Apalagi kemarin tidak pakai masker. ya Jokowi juga udah bilang tuh, katanya udah nggak usah pakai masker kalau di luar, di Iya, udara terbuka ya dok ya. iya, iya. Semoga sebentar lagi kalau bisa misalkan semuanya emang udah vaksin apa segala macam, lama-lama kita udah nggak butuh masker lagi untuk COVID sih. Itu mungkin tahapan-tahapan berikutnya yang sangat bagus buat kita. Tapi sebaiknya pakai masker aja. Ya, kalau misalkan yang mau pakai masker, karena gini dok, kayak kemarin itu saya ada ke luar negeri, orang-orangnya itu tuh nggak ada yang pakai masker dok. Makanya saya ngeri itu yang pakai masker malah diliatin kan. Tapi maksudnya bodo amat, maksudnya kan balik lagi kan, ini kan kalau Ya, masker itu kan hak-hak kita kan, kita mau pakai, kita mau enggak atau apa gitu kan. Tapi beberapa negara emang udah ada yang udah nggak usah pakai masker. Kayak kita kalau nonton bola, kalau nonton basket atau apa gitu ya, yang di negara Amerika itu udah nggak ada yang pakai masker, kecuali lagi mereka emang lagi sakit ya. ya. Ya kalau pakai masker malah diliatin orang kayak aneh lu gitu kan. Udah nggak ada yang pakai. Nah jadi ya berkembang lah, lama-lama kita juga pasti bisa berkembang lah, lama-lama kan pasti ini udah mulai menurun, udah COVID lama-lama hilang, dan semoga semuanya pulih seperti 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, saya nggak tahu. Mungkin gitu aja. Oke, terima kasih sekali lagi. Selamat sore dok, selamat sore semuanya. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya.